Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada, itu semuanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan firman Tuhan buat tubuh rohani kita semua. Mari kita buka di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini adalah ayat emas yang saya dapatkan di awal tahun baru 2022 ini. Waktu saya dapat ayat ini, terus terang saya enggak mengerti ayat ini tuh apa ya, tentang apa, bicara seperti apa. Saya cuma berdoa supaya Tuhan memberikan saya pemahaman tentang ayat ini dan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada saya lewat ayat ini. Saya baca dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Demikian bunyinya. Kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera dan mendatangkan ketenangan serta ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 kata yang mengacu pada suatu keadaan, 4 kata sifat, yaitu kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Kebenaran ini berasal dari kata benar, yaitu dapat dipercaya, tidak bohong, tidak salah, betul. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman ini hampir sama ya pengertiannya, yaitu aman, tenang, tentram hati, tidak berubah-ubah, tidak rumit, aman, tenang. Nah, saudara, dari Yesaya 32 ayat 17 ini kita melihat bahwa dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sebetulnya kebenaran itu apa? Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini Yesus yang mengatakan, dan Yesus menunjuk bahwa dialah kebenaran itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan adalah kebenaran. Seperti Injil Yohanes 1 ayat 1 itu berkata bahwa firman itu adalah Allah, dan Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah sendiri, Allah sendiri. Nah, saudara, ketika ada Yesus, ketika ada firman Allah, ketika ada kebenaran dalam hidup kita, maka akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Kalau dikatakan tumbuh damai sejahtera, kalau tumbuh itu berarti ada proses, bukan instan, bukan langsung dari tidak ada menjadi ada, tetapi tumbuh itu tidak secara otomatis ya saudara. Waktu kita belajar untuk hidup dalam Yesus dan kebenaran firman-Nya, Yesus ada di dalam hidup kita, maka sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, rasa damai, sukacita, ketenangan, ketentraman dalam batin itu mulai menguasai hidup kita. Jadi ada proses, ada pertumbuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, cemas, gelisah dengan keadaan, dengan apapun yang kita alami, saudara. Bagaimana caranya supaya kebenaran itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita? Kita baca kembali dalam Yesaya 32 ayat 15 dan 16. "Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran." Nah, saudara, ini kita naik ya, kalau tadi Yesaya ayat 32 ayat 17, ini ayat sebelumnya dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas.
Berarti roh ini memenuhi kita. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Kita buka satu lagi, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Di sini banyak dikatakan tentang roh kebenaran. Nah, seperti Yesaya 32 ayat 15 tadi, bahwa roh itu akan dicurahkan kepada kita dari atas. Roh Kudus, yaitu roh penolong, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini saudara yang kita perlukan. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang akan menuntun kehidupan kita, membimbing kita, menolong kita setiap waktu. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Rohnya Yesus yang diberikan kepada kita, yang percaya untuk menolong kita hidup dalam kebenaran. Seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya baca sampai ayat itu aja. Jadi saudara, ketika ada roh kebenaran, ada kebenaran di dalam kehidupan kita, roh itu menuntun dan menolong kita, maka akan tumbuh damai sejahtera, rasa tenang, rasa aman, tentram itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin waktu saya mempersiapkan renungan ini, tidak sengaja saya itu menemukan ada seseorang ya yang berbuat curang kepada kami, kepada saya. Orang tersebut memakai foto sayuran di kebun kami untuk berjualan sayurnya orang lain ya. Kami sedang mengusahakan kebun kecil-kecilan gitu ya, kebun organik. Nah, orang tersebut memakai foto sayuran dari kebun kami gitu ya, untuk berjualan sayur yang lain gitu ya, sayurnya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin kami. Memang saya kaget waktu tahu dari grup bahwa dia memakai foto dari kebun kami. Itu saya kaget ya, secara manusia merasa jengkel gitu ya, merasa sedikit marah. Tapi waktu itu saya putuskan untuk saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya ungkapkan kepada Tuhan perasaan saya, segala apa yang saya alami, apa perbuatan orang itu, perasaan tersakiti saya, semua saya ungkapkan kepada Tuhan. Dan ketika saya berdoa itu, saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Saya merasakan damai yang Tuhan berikan. Sehingga selesai berdoa, saya itu merasa bahwa Tuhan bicara kepada saya. Kamu tidak perlu marah pada orang itu, dan kamu tidak perlu gelisah dengan perbuatan orang itu kepada kamu. Kamu tetap percaya kepadaku. Itu yang saya rasakan, dan di situ benar-benar Tuhan tuh mengingatkan saya ya, bahwa asal saya hidup dalam kebenaran, hidup menurut firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti membela saya. Dan hati saya jadi tenang, jadi damai, karena saya percaya waktu saya hidup benar, maka Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusnya saya itu akan membela segala perkaraku. Puji Tuhan. Saya benar-benar bersyukur saudara kalau pada akhirnya saya boleh memahami maksud dari ayat Yesaya 32 ayat 17, ayat emas saya tahun 2022. Saya boleh mengerti, Tuhan bukakan pengertian saya lewat kejadian ini. Tuhan mengajar kepada saya bahwa kalau kita mau mengalami yang namanya damai sejahtera, rasa tenang, rasa tentram dalam hati, kita harus mau hidup dulu dalam kebenaran, benar dulu dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah saudara, mari hari ini kita mau sama-sama belajar untuk hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran yang ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Kalau kita hidup dalam Yesus, dalam kebenaran firman,
Kalau kita benar dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan Yesus yang akan menumbuhkan damai sejahtera, ketenangan dalam batin kita. Seperti ayat dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanpa didahului dengan hidup dalam kebenaran, sulit bagi kita untuk bisa mengalami rasa tenang, damai sejahtera, dan ketentraman dalam hati. Tapi waktu kita selalu hidup dalam kebenaran, maka tidak ada tuduhan-tuduhan dalam hati kita, saudara. Mungkin saudara pernah merasakan ya, ketika kita tidak hidup benar, kita merasa tertuduh. Kita merasa, oh kamu belum hidup benar, kamu belum begini, oh kamu melanggar firman Tuhan ini. Itu tuduhan-tuduhan. Tetapi ketika kita sudah belajar hidup dalam kebenaran, maka tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Dan itulah yang bisa membuat kita bisa merasakan tenang, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari saudara, pagi ini periksa hati kita masing-masing. Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran? Roh Kudus akan selalu menolong kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Terus pelajari firman Tuhan, terus dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun setiap hidup kita, setiap hari, setiap saat. Maka pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Puji Tuhan, selamat berproses dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.